Setelah tubuh dibaringkan dalam liang lahat, semua orang pergi. Yang tersisa hanyalah amal, dan saat itu tidak ada harta, jabatan, atau gelar yang bisa menolongmu. Namun, ada satu kalimat yang jika kau biasakan, bisa menyelamatkanmu dari siksa kubur. Apa kalimat itu? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Semoga bisa jadi amalan penyelamat untuk kita semua. Bismillah, mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kubur bukan sekedar tempat peristirahatan. Bagi sebagian orang, kubur adalah taman dari taman-taman surga. Namun bagi sebagian lainnya, kubur adalah lubang dari lubang-lubang neraka. Semua ditentukan oleh apa yang kita bawa dan apa yang sering kita ucapkan di dunia. Dalam hadis sahih disebutkan, Rasulullah SAW berlindung dari siksa kubur dalam setiap sholatnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, siksa kubur nyata dan berat. Banyak orang terlihat baik secara lahiriah, tapi jika amalnya kosong, ia akan kesepian dan tersiksa di dalam tanah. Siksa kubur adalah salah satu bagian dari kehidupan setelah mati yang nyata adanya. Meski mata ini tidak mampu melihatnya secara langsung, namun hati yang beriman pasti meyakini bahwa apa yang Allah sampaikan melalui wahyu adalah kebenaran. Kubur bukan sekedar tempat tubuh dikuburkan, tetapi kubur menjadi gerbang menuju alam akhirat, yaitu alam barzah, di mana amal dan dosa seseorang akan mulai dipertanggungjawabkan. Dalam kubur, seseorang tidak sendiri. Ia akan ditemani oleh amal perbuatannya selama hidup. Jika amalnya baik, kuburnya akan menjadi taman dari taman-taman surga. Namun jika buruk, maka kuburnya akan menjadi salah satu dari lubang neraka. Dan disinilah realitas siksa kubur menjadi nyata, bukan karena Allah zalim, tetapi karena dosa-dosa dan kelalaian manusia sendiri yang mengundangnya. Siksa kubur bukan hanya berupa azab fisik, tetapi juga tekanan, rasa takut, penyesalan, dan kesepian yang amat sangat. Ada yang tubuhnya dihimpit oleh tanah sampai retak tulangnya. Ada pula yang dipukul oleh malaikat karena kebohongan atau pengkhianatan yang ia lakukan di dunia. Semua ini terjadi bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menjadi pengingat bagi kita yang masih hidup. Merenungi siksa kubur bukan untuk menimbulkan rasa putus asa, tetapi agar kita semakin sadar akan pentingnya hidup dalam taat. Selagi masih ada waktu, mari kita jaga lisan, hati, dan amal. Perbanyak istighfar, sholat tepat waktu, dan hindari dosa-dosa kecil yang sering dianggap remeh. Karena kelak, setiap perbuatan akan mendapatkan balasan yang adil dari Allah. Semoga Allah melindungi kita dari azab kubur dan menjadikan liang lahat kita sebagai tempat yang lapang, tenang, dan penuh cahaya. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah dengan tulus dari hatinya, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat La ilaha illallah bukan sekedar ucapan di lisan, tetapi merupakan inti dari seluruh ajaran Islam. Kalimat ini berarti tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan menjadi pondasi utama dalam kehidupan seorang muslim.
Di balik kesederhanaan lafaznya, tersimpan kekuatan besar yang mampu menyelamatkan seseorang dari berbagai azab, termasuk siksa kubur. Seseorang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan tulus dari hati, bukan hanya sedang menyebut sebuah kalimat, tetapi sedang menyatakan janji dan komitmen hidup. Kita meyakini bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi, hanya kepadanya kita bergantung, dan hanya aturannya yang kita ikuti dalam kehidupan. Ketulusan dalam kalimat ini menjadi pelindung di alam kubur ketika tubuh terbujur kaku dan semua makhluk meninggalkan. Di dalam kubur hanya amal dan keimanan yang menemani, dan kalimat tauhid ini bisa menjadi cahaya yang menerangi kegelapan, bisa menjadi perisai dari pukulan malaikat, dan bisa menjadi penenang dalam kesendirian. Banyak orang meremehkan kalimat ini karena terbiasa mengucapkannya tanpa kesadaran. Padahal kalimat ini adalah tiket menuju keselamatan, baik di dunia, di alam barzakh, maupun di alam akhirat. Namun perlu diingat, kalimat La ilaha illallah bukan hanya diucapkan ketika sakaratul maut atau sesekali dalam doa. Kalimat ini harus ditanamkan dalam hati, diamalkan dalam perilaku, dan dijaga dari kemunafikan. Maka siapapun yang menjaga kalimat ini dengan hati yang bersih dan amal yang lurus, insya Allah akan dijaga dari siksa kubur dan diberikan tempat yang mulia di sisi Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan yang serba cepat ini, kadang kita lupa bahwa keselamatan akhirat bergantung pada hal-hal yang sederhana namun penuh makna. Satu kalimat La ilaha illallah bukan hanya rangkaian kata, tapi sebagai kunci pembuka rahmat Allah, penyelamat dari gelapnya kubur, dan cahaya yang menuntun ruh menuju surga. Betapa banyak manusia yang menyesal karena tak menjaga kalimat ini dalam hati dan lisan mereka. Padahal kalimat tauhid inilah yang bisa menjadi tameng dari siksa kubur yang mengerikan. Mari kita jadikan kalimat tauhid ini bukan sekedar ucapan semata, tapi sebagai pegangan hidup. Kita tanamkan dalam jiwa, kita jaga keikhlasan, dan kita perkuat dengan amal soleh. Sebab tidak ada daya dan kekuatan selain dari Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan mengucapkan kalimat ini, dan Allah hindarkan kita dari kegelapan kubur serta azab yang pedih. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa bantu sebarkan kebaikan ini dengan like, share, dan subscribe. Semoga kalimat tauhid selalu menghiasi hidup kita hingga akhir hayat. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Jika ada kebaikan dalam video ini, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kekurangan dan kesalahan, itu semata-mata datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita menuju jalan yang diridhoinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.